Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali dalam program Ngobrol Otomotif seputar perbincangan mengenai dunia otomotif dan juga komunitas-komunitas otomotif yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, tentu saja hari ini di studio Tribun Timur kita telah mengundang dua narasumber yang pastinya sangat luar biasa. Dan hari ini narasumber kita juga berasal dari teman-teman komunitas MOC ataupun juga Makassar Old Car. Dan bukan hanya itu, kita sudah mempersiapkan satu tema yang nantinya kita akan diskusi bareng, ngobrol bareng juga bersama narasumber kita pada hari ini mengenai eksistensi mobil klasik dalam menyikapi kenaikan BBM. Kayaknya untuk lebih lama lagi sebelum kita ngobrol ya, kita juga pasti akan berkenalan nih dengan teman-teman MOC ataupun juga Makassar Old Car. Untuk itu, semoga Tribuners dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan bersemangat ya. Hari ini Kinan mau memperkenalkan dulu nih dua narasumber yang sudah hadir di studio Tribun Timur. Di sebelah kanan saya sudah hadir pembina MOC, ada Bapak Dr. Andes Handi Avo Mandala. Assalamualaikum dan selamat sore Bapak Avo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Kinan. Boleh disapa dulu nih Tribuners dimanapun berada. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sampai saat ini sehat walafiat, walaupun sebenarnya ya dalam kondisi gejolak BBM ini kita tentunya masing-masing ada kesulitan-kesulitan. Saya kira itu dulu. Oke, thank you Pak Avo. Nah, di sebelah Pak Avo tentu saja sudah hadir langsung juga nih Ketua dari MOC Makassar. Wow, ada Bapak Andi Munawir Tahir. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu Pak Andi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, boleh disapa dulu Tribuners dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Tribuners dimanapun berada. Sore ini kami berkesempatan hadir di kantor Tribuners, di kantor Tribun Timur untuk mengikuti kegiatan wawancara atau podcast dalam tema eksistensi mobil kuno dalam mobil klasik dalam menyikapi kenaikan BBM. Kami harap semoga para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Iya betul ya, sekalipun mungkin kadang cuaca ini tidak terlalu mendukung, mungkin penyakit-penyakit pilek dan yang lainnya ini bisa menyertai kita. Tapi semangat kita juga tidak boleh surut ya, sekalipun cuaca tidak terlalu mendukung kesehatan. Untuk Tribuners pokoknya kita selalu ada. Baik, untuk Pak Ketua dan juga Pak Pembina nih, biasanya kalau Pak Andi Avo nih akrabnya biasa di komunitas mobil disapa siapa? Yang 3 huruf itu, AVO, AVO aja. Oke, berarti Pak Avo. AVO ya. Oke, biasanya kan kalau lebih lazim itu tidak pakai Pak kalau penggemar mobil klasik, Om. Oke, jadi kita pakai Om juga ya, sama dengan teman-teman komunitas lain ya. Jadi Om Avo. Oke, kalau di sebelah sini berarti Om Nawir. Om Awi. Oh, Om Awi. Oke, namanya kece-kece ya. Baik, Nggak bisa panjang-panjang nama kalau penggemar mobil klasik. Paling panjang itu 4 huruf atau 3 huruf. Oh, berarti kalau lebih dari 4 huruf? Ya agak susah juga sih panggilnya. Berarti kita sudah bersama Om Awi dan juga Om Avo. Oke. Saya mungkin pertama mau ke Ketua dulu, mau ke Om Awi. Om Awi mungkin sebagai mengawali obrolan kita ya, bisa diinformasikan kepada seluruh Tribuners dan juga pemirsa dimanapun berada. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat atau panjang juga silahkan, bagaimana sih ini latar belakang dari hadirnya komunitas MOC. Ya. Silakan, jadi, Kakak Awi. Ya, terima kasih. Jadi MOC ini terbentuk pada resminya itu pada tanggal 17 Juli 2017 di Makassar. Ya. Awalnya kami itu hanya ngumpul-ngumpul, ada berapa orang, cuma karena senang dengan mobil tua, akhirnya kami berembuk. Kira-kira mungkin bagus kalau kita punya nama agar lebih mudah dikenal dan bisa bikin sedikit menarik perhatian teman-teman yang sama-sama hobi. Artinya kalau lewat di jalan kan ada stiker, misalnya ada namanya kan, oh ini nama ininya. Iya, MOC nih. Ya, MOC nih. Kemudian sekarang jumlah membernya itu sudah sampai sekitar 65 unit, 65 orang. Untuk di Makassar? Di Makassar dan di luar kota Makassar juga ada. Jadi berarti kota apa aja nih? Jadi chapternya itu ada 3, di Takalar, Bantaeng, dan di Pangkep. Wow. Iya. Baik, nah berarti ini termasuk
cukup baru juga ya, mungkin terhitung di Kota Makassar. Ya, sekitar 5 tahun. Oke, 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun ini mungkin kalau untuk di OMC sendiri kegiatannya apa-apa aja mungkin Kakak? Oh, banyak. Banyak ya? Iya, banyak. Kalau kopdarnya itu kita rutin per 1 bulan sekali. Di luar itu ada juga kegiatan-kegiatan sosial, kayak misalnya bakti sosial. Kalau bulan puasa ada berbagi ke panti asuhan misalnya. Kemudian juga kalau 17-an seperti kemarin kita lakukan rolling, konvoy bersama semua komunitas. Hampir setiap tahun diulang seperti itu. Dan mungkin dalam waktu dekat biasanya tuh Hari Pahlawan kita rolling lagi. Kemana tuh biasa? Dalam Kota Makassar untuk memperingati untuk memperingati Hari Pahlawan. Oke, artinya aktif dalam kegiatan sosial juga Kegiatan ya? sosial juga, bukan hanya urusannya otomotif, enggak. Rolling itu istilah khas dalam mobil klasik, tapi yang umum itu konvoy. Konvoy. Oke, konvoy. Nama gaulnya Om ya? Iya. Oke, thank you Om Awi. Mungkin langsung saja saya juga mau ke pembina MOC. Udah hadir juga bersama kita ada Om Avo. Om Avo, nah mendengarkan mungkin sedikit profil ya atau latar belakang dari berdirinya MOC ini sendiri di tahun kelima ini. Kalau untuk Om Avo sendiri sebagai pembina sebelumnya mungkin di mana nih? Saya enggak di mana-mana. Cuman kami ada mobil klasik. Nah, saya malah bergabung di Makassar All-Car itu di tahun 2018. Jadi saya baru bergabung di April 2018. Tapi kalau untuk tupoksi dari pembina sendiri mungkin dalam komunitas biasanya ini apa nih? Jadi pembina itu kami ada 2. Oke. Jadi kalau saya pribadi, saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa saya di ranah kegiatan aja. Kemudian yang satu itu di ranah sumber daya manusianya di SDM-nya. Kalau saya di kegiatan. Berarti untuk di MOC ada 2 pembina ya, dengan job desk. Untuk sementara ada 2. Untuk sementara. Bisa 3 sampai 4. Ih, luar biasa. Dengan job desk dan tupoksi yang berbeda mungkin Pak ya, sektornya ada di sini, di sini. Misalnya kalau untuk kegiatan ada 2 pembina, untuk SDM-nya ada 2 pembina. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk Om Awi sendiri ini kan banyak kegiatan ya. Kalau untuk program kerja, buat program juga gitu mungkin di MOC. Iya, tentu. Kalau program yang saya buat itu per 4 bulan atau istilahnya kuartal kan. Jadi sekarang itu sudah masuk kuartal ketiga di 2022. Dalam waktu dekat September kami akan kopdar, kemudian Oktober itu kemungkinan membuat baksos. November nanti ada ini lagi, September, Oktober, November kita rencananya Hari Pahlawan itu konvoy lagi rencananya seperti itu. Untuk kuartal keempat ini ya? Iya. Oke, Kinan punya pertanyaan yang unik ya buat masing-masing. Ini kan MOC artinya juga Makassar Old Car ya, atau mobil-mobil yang tua gitu. Mungkin saya mulai dari Om Avo terlebih dahulu. Om Avo bisa dijelaskan atau digambarkan, dideskripsikan ya pada Tribuners untuk mobil Old Car sendiri ini apa sih ciri khasnya gitu? Oh ya, terima kasih Mbak Tina. Terutama itu di usia. Sebenarnya tidak ada aturan-aturan, tetapi hampir disepakati bahwa yang masuk mobil klasik itu yang usianya sudah 30 tahun ke atas. Oke, baik. Ke atas. Ada ininya ya, ada batasannya. Iya, kalau soal jenisnya itu all aja, bisa dia berupa jeep, bisa berupa sedan. Kadang mobil truk juga ada. Old car juga, wow. Karena di situ kadang sudah terbagi. Yang usia 30 sampai 50 itu masih di klasik, tapi yang sudah ke atas itu banyak lagi, kasih lagi memang kuno. Oke, tapi kuno dan old ini satu komunitas juga atau beda lagi? Beda lagi ya. Yang kuno juga ada komunitasnya, yang klasik itu lebih sering orang menamakan retro. Nah, itu ada di konsulernya juga. Retro Nusantara namanya. Seperti itu.
Oke, baik Om Avo. Nah, Om Awi mendengarkan mungkin tanggapan ya dari Om Avo ini sendiri bahwa memang kumpulan mobil-mobil di atas usia 30 tahun. Ada nggak sih mungkin di komunitas Emoce khususnya di Makassar yang lebih dari 30 tahun nih mobilnya, dari member atau mungkin Om Awi sendiri? Gimana tuh? Ada. Kalau Yang paling tua deh. yang paling tua itu salah satunya mobilnya Om Avo. Wow, oh langsung dijelasin aja ya sama orangnya. usia, usia berapa nih untuk mobilnya Om Avo? Mobil Om Avo itu setahu saya keluaran 1968 ya. Aduh, kayaknya Kinan belum lahir ya. Mamanya Kinan juga belum nih. Oke, baik. Usia 1968 dan Tahun kelahiran. tahun keluarannya. Oke, mungkin langsung dilanjut aja Om Avo itu dengan kelahiran 68, cara perawatannya gimana sih mungkin sampai sekarang masih baik gitu ya? Masih bisa digunakan juga, masih pakai. Ya, jadi mobil klasik ini memang ini Mbak Kinan ini gampang-gampang susah ngurusnya. Kadang kalau lagi hoki ada ya. kalau ada trouble bisa kita dalam kondisi mendapat harga yang agak ekonomis dari suku cadangnya. Kalau soal servis mekaniknya rata-rata kita di dalam komunitas itu ada yang hebat-hebat untuk kerja mobil. Jadi kadang kita nggak mau keluar. Kita sesama kita ada yang Perbaiki. Yang kerja-kerja. Kemudian apa tadi yang Kalau untuk teman-teman mekaniknya dari mana aja? Komunitas ini sendiri? ada di dalam komunitas Makassar Olkar itu ada beberapa yang hebat-hebat untuk ini. Masalah mekanik ya? Iya. Untuk servis-servis segala macam. Kemudian kadang juga tidak ada suku cadang di toko. Ya, nyarinya di mana tuh? Kadang mereka ada. Jadi kita saling backup. Oh, harga teman ya? Iya, tetap berbaik. Ada gratis ya? Baik, Om Avo mungkin dengan usia, berarti total usianya keluaran 1968 berapa tuh sekarang? 68, 32 tambah 22, 54. Wow, setengah abad ya? Iya. Dan itu Om Avo masih biasa pakai kemana-mana? Oh iya, alhamdulillah unit saya itu jarang sekali keluar sebenarnya kalau dalam kota. Paling itu sebulan sekali keluar jalan-jalan sendiri. Akan tetapi kalau ada touring, ya insya Allah pasang aki, isi bensin, start, itu langsung go itu. Langsung gas kan? Lapa lainnya itu yang pendekannya sangat ekstrim. Di Baru ya? Di Baru, alhamdulillah. Unit saya sampai ke sana. sampai di puncaknya itu. Luar biasa. Baik. Nah, Om Awi mendengarkan mungkin cerita touring dari mobil klasik yang dimiliki Om Avo. Boleh diceritakan juga mungkin kalau untuk di Om Ica sendiri udah pernah touring kemana aja nih? Kalau touring kita sampai ke Bulukumba, Bantaeng. Kalau yang daerah-daerah selatan ya. Kalau yang utara itu sampai di Baru, Lapak Launa. Oke, yang paling jauh pernah kemana? Tator pernah. Wow. Pinrang langsung Tator lewat direktur. Dan itu naik mobil klasik? Iya. Iya. Oke, baik-baik. Nah, ini yang menarik nih mungkin Tribuners ya, kita akan dengarkan juga. Bagaimana sih mungkin kesiapan para teman-teman yang sebelum mau touring nih biasanya apa aja yang disiapkan gitu. Apalagi kan mungkin menempuh perjalanan yang cukup jauh ya, sampai ke Toraja yang memang mungkin sekitar 8 jam ya kalau tidak salah. 12 jam atau berapa jam nih mungkin? Ya, tergantung jaraknya. Iya, jaraknya ya. Gimana tuh persiapannya untuk teman-teman? Apalagi kan banyak ya, untuk menjaga ini nih, kesatuan dalam perjalanan. Ya, tentu kami sebelum berangkat ya seperti biasa standar kendaraan sebelum berangkat kan periksa kendaraan, rem, minyak rem segala macam. Terus yang kedua kita itu persiapkan mungkin suku cadang kalau agak jauh. Kemudian mekanik tentu saja biasanya ikut juga, biasanya gitu. Selain itu ya bekal-bekal inilah untuk di jalan. Biasanya. Oke, baik, terima kasih Om Awi. Nah, biasanya dari tempat-tempat tersebut biasanya ada ini nggak sih mungkin rest area teman-teman singgah lagi atau gimana tuh? Atau langsung Toraja gitu? Oh, enggak, jelas pasti singgah-singgah dong. Oh, singgah juga ya. Nah, biasanya kayak bawa family card juga keluarga gitu atau? Oh iya. Oke. Jadi kadang ada yang bawa keluarganya, anaknya.
kita singgah pas di mana gitu rest area ada yang mau sholat kan gitu. Ya, singgah dulu. Oke, tapi apa sih mungkin keseruan kalau lagi touring Om Awi? Oh banyak serunya. Apa aja mungkin? Serunya itu ya kalau ada yang trouble kan kita singgah. Oh malah serunya Om Afo ada yang trouble ya? Iya, serunya di situ. Karena ya namanya mobil tua kan pasti ada saja yang ini. Yang masalah. Iya. Tapi kerennya adalah karena ada mekanik masing-masing ya? Iya, jadi serunya di situ kita saling apa ya? Saling mendukung, saling membackup. Ada yang bermasalah ya pasti kita singgah untuk bantu benerin. Jadi kalau misalnya kloter yang paling belakang nih lagi bermasalah semuanya berarti singgah juga? Iya, biasanya kami kontek-kontekan kan. Ih, luar biasa ya solidaritasnya. Ada Henry Toge. Wow. Kalau untuk Om Afo sendiri apa keseruannya mungkin? Kalau saya sudah Apa aja nih yang paling parah gitu? Boleh diceritain satu? Parah itu dari Makassar ke Pinrang, radiator saya tempat air pendingin itu bocor karena power water pumpnya legal. Jadi air itu menetes kira-kira di dalam 5 menit itu ada 1 gelas yang keluar. Jadi mekanik kita dan teman-teman itu diskusikan, akhirnya didapat yang keluarnya kita infus. Jadi kita memasang botol, kemudian pasang selang, radiator kita sesuaikan jumlah air yang keluar dengan jumlah air yang masuk. Jadi dari Makassar sampai Pinrang itu kita infus itu dulu. Dan itu sampai Om? Oke. Nggak ada cerita kalau mobil klasik tidak finish. Wow, luar biasa. Nah, akhirnya setelah prosesi infus itu sampai kepada mungkin lokasi, gimana tuh lagi mungkin proses memperbaiki mobilnya? Perbaiki. Jadi rekan kita Honda itu akhirnya berhasil memperbaiki, tapi lumayan juga kerjanya sampai 12 jam. Cukup lapar juga ya. 12 jam. Tapi sudah di lokasi, di lokasi finish. Dikerja di situ lebih banyak pengeleman di situ. Tapi tentu punya cara-cara tersendiri untuk mengelemnya. Jadi balik dari Pinrang itu sudah aman, sudah tidak diinfus lagi. Oke, jadi udah jalan secara mulus ya? Iya. Oke, thank you Om Afo. Nah, untuk Om Awi sendiri, Om Awi ini kan tema kita juga tetap berkaitan ya mengenai eksistensi mobil klasik. Ini Pak Ketua Kinan mau dengerin nih, bagaimana sih mungkin sekarang progres atau eksistensi mobil klasik khususnya di Kota Makassar? Ini untuk MOC atau secara umum? MOC boleh ataupun juga secara umum. Jadi berikan 2 pendapat boleh nih, seru kayaknya. Ya, kalau MOC ya kita istilahnya apa ya? Berusaha eksis karena kita ini kan wadah hobi. Hobi itu kan punya art sendiri. Ya, nggak semua ya. Nggak semua orang kan. Jadi orang yang sudah punya hobi, ya itu kan biasanya pasti punya effort untuk menjaga hobi itu tetap tumbuh. Apalagi kalau sudah berkomunitas, pasti bareng-bareng. Iya, jiwanya tuh lebih ini lagi. Istilahnya jiwanya tuh sudah tersatukan di situ kan. Kalau secara umum saya lihat kalau di Makassar ini berkembang. Kalau untuk komunitas-komunitas yang baik itu motor, mobil, saya lihat ini semakin berkembang kalau sekarang. Apalagi nilai kendaraan kan juga sekarang khususnya mobil itu kan semakin ini karena dia terbatas. Jadi nilainya juga itu tergerek oleh keterbatasan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Om Awi. Artinya memang hadirnya Allcar ini memang tidak membuat ya eksistensinya menurun. Apalagi mungkin dengan beberapa teman-teman yang memang memiliki hobi di sana, sampai melakukan perawatan secara baik juga di mobilnya tersebut. Artinya ada perkembangan. Tapi pasti ke depannya kan berharap juga ya Om ya, biar Allcar ini tetap kalau ada program-program ini berjalan baik juga pastinya. Oke. Untuk Om Afo sendiri mungkin, Om Afo kira mau bahas satu pernyataan boleh juga mendengarkan dari Om Afo. Ini kan sekarang kita lagi menyikapi kenaikan BBM. Nah, iya. Kan kalau BBM naik otomatis mungkin touring bisa terkurangi juga ya, atau gimana? Atau tetap touring nih? Atau gimana mungkin? Secara umum aja dulu sebagai masyarakat ya, sebelum kita masuk sebagai anggota komunitas. Untuk Om Afo sendiri bagaimana nih menyikapi kenaikan bahan bakar minyak? Pasti kan kalau kemana-mana butuh kan bensin ataupun juga pertalite dari harga 10 menjadi 14.000 lebih. Itu gimana tuh Om? Terima kasih Mbak Kini. Iya. Judulnya sebenarnya dilematis. Iya. Kenapa dilematis?
Kalau saya menempatkan diri saya di posisi penggemar mobil klasik, judul ini sebenarnya terpisah eksistensi ini. Saya eksis tapi tidak tensi dengan tentang BBM. Oh, oke, jadi tidak jadi masalah. Iya. Oke. Tapi kalau saya menempatkan diri saya sebagai Masyarakat. warga negara umum, saya tetap tersandung itu. Eksis dan tensinya naik. Tensinya. Iya. Karena pada BBM itu, walaupun sebenarnya ini plesetan kata saja. Eksistensi kan itu pada dasarnya pengertiannya adalah keberadaan. Jadi kalau menurut saya mobil klasik itu pasti tetap eksis. Oke. Pasti tetap eksis. Karena kenapa? Mobil klasik itu sebenarnya harus sadari diri. Kalau andaikan itu dia makhluk bernyawa dengan usia 30 tahun ke atas itu, muncul pertanyaan, sudah berapa tahun kau nikmati itu BBM bersubsidi? Oke. Masa hanya sekali ini saja naik, kamu mobil klasik sudah sampai itu tadi down, naik tensinya naik gitu. tensinya, Ya. Jadi kalau itu pasti tetap eksis. Kemudian hal kedua adalah mobil klasik ini tidak dipakai harian. Memang hanya dipakai untuk nampang saja, untuk penampilan. Oh, oke, Iya, style. Iya, style. Jadi dia tuh Ada momen-momennya, Om, ya? sekali aja. Itu tadi disinggung ketua kami itu seperti touring, kemudian family gathering, Hari-hari nasional. iya, hari-hari nasional. Jadi memang insidentil keluarnya. Kecuali kalau kepengen, kemudian lagi kosong misalnya Free time gitu. acara, ya udah kita keluar sendiri aja. Keliling-keliling. Keliling-keliling sendiri di kota. Oke, thank you Om Afo. Artinya memang ini bisa dapat pandangan dua ya, Tribuners sebagai komunitas maupun juga masyarakat luar. Iya. Tapi tidak mengurangi eksistensial dari Old Car atau MOC ini sendiri. Karena sudah ada nih peminat-peminatnya yang memang juga kalau kita lihat digunakan di waktu-waktu, kalau Kinan bilang sih momen-momen spesial gitu. Tapi kita tahan dulu mungkin untuk Om Awi dan juga Om Afo karena kita masih ada banyak pertanyaan. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Mungkin Tribuners pada bertanya ya, gimana sih teman-teman kita pada hari ini, om-om kita ya yang hadir, teman-teman dari komunitas nih tertarik untuk join di dunia otomotif. Apakah mungkin ada masa lalu? Bukan masa lalu ya, masa-masa yang memang berkaitan juga dengan dunia otomotif sehingga memang bukan sekadar hobi. Nanti kita akan dengarkan cerita dari masing-masing narasumber, jadi jangan kemana-mana Tribuners, tetap di Ngobrol Otomotif. Selesai jeda berikut.
Ya, halo Tribuners, kembali lagi dalam program Ngobrol Otomotif, bercerita tentang dunia otomotif dan komunitas otomotif yang ada di Sulawesi Selatan. Tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia dan masih bersama om-om dari Emoce Auto Makassar Olkar. Nah, tadi di awal kita udah berbagi experience masing-masing ya. Dan seperti pertanyaan saya di segmen awal, kita mau tahu juga nih dari Om Avo sampai Om Awi, kenapa sih tertarik untuk terjun di dunia otomotif dan juga bergabung di komunitas otomotif? Mungkin langsung saja saya mulai dulu dari Om Awi. Om Awi masih semangat di segmen kedua? Semangat ya. Salam Olkar gitu. Salam Olkar. Wow. Oke, bisa diceritain sedikit mungkin Om Awi kenapa sih bisa terjun di dunia dan komunitas otomotif sampai seneng gitu sama mobil klasik Olkar? Iya, jadi awalnya itu karena mungkin sering nonton film. Oke, malah film ya? Iya, sebenarnya dari film kalau saya. Kemudian saya tertarik dengan bentuknya, dia kan unik ya kalau dari segi bentuk. Passionnya sih di situ, dari situ awalnya. Kemudian ya inilah berkembang. Akhirnya kan nggak ini kalau nggak seru kalau cuma sendiri kan, jadi gimana caranya cari perhimpunannya gitu. Macam kita ngumpulin teman-teman ini biar bisa eksis banyak bareng-bareng kalau weekend atau malam mingguan kan asik tuh. Asik. Om-om pada kopdar ya. Iya, gitu. Oke, thank you untuk Pak Ketua ya. Itu untuk opini dari Om Ahwi. Nah, kita mau dengar juga nih dari pembina langsung. Kayaknya nih kalau Ol bisa ceritain segalanya. Untuk Om Avo sendiri, gimana Om? Mungkin sebelum gabung MOC, mungkin kenapa sih tertarik dengan dunia otomotif sampai terjun di komunitas otomotif dan bahkan memiliki mobil Olkar yang paling tua nih di MOC? Oh ya, kalau di MOC iya, tapi kalau di Makassar ini saya masih muda ya. Kalau di anak-anak itu di PPMK itu ada yang ratusan tahun. Ada yang 40-an, keluaran 30 atau 40-an. Hanya kembali kalau kenapa tertarik menggemari mobil klasik. Jadi kadang itu ada ini Mbak Kinan, ada biasa kita dengar itu hati-hati pengaruh lingkungan. Hati-hati pengaruh lingkungan, iya. Bisa membawa ke hal positif yang bisa juga negatif. Kalau saya dapat positifnya. Apa tuh? Pengaruh lingkungannya itu begini. Keluarga saya itu, kemenakan saya itu ada bengkel. Jadi pada saat saya biasa rehat kerja, saya biasa nongkrong di bengkelnya sore-sore hari. Waktu itu saya belum punya mobil klasik. Suatu ketika ada temannya datang, ngobrol di situ. Kemudian pemilik bengkel ini ditawari sama temannya itu, saya ada mobil ini, mobil sedan, begini. Waktu itu belum ada HP, jadi belum bisa dikasih lihat fotonya. Tapi pemilik bengkel itu sudah banyak unitnya. Jadi dia bilang ke saya, kau mau? Saya bilang, mobil apa? Mobil ini. Bagaimana caranya jalan? Iya. Dia bilang, nanti saya kasih jalan. Sebenarnya jaminnya kasih jalan. Jadi saat itu saya yang beli itu mobil. Oke, jadi ada historinya ya? Ada historinya, jadi kena pengaruh lingkungan sebenarnya. Oke, kena pergaulan, faktor pergaulan. Oke, thank you. Ini memang dua narasumber kita dari Om Awi maupun juga Om Avo memiliki dua experience pengalaman yang mensupport nih, sehingga mereka terjun di dunia otomotif dengan latar belakang yang berbeda. Nah, selanjutnya mungkin sebelum kita berada di closing statement, Om Awi dan Om Avo boleh di-share juga nih kepada Tribuners dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Kira-kira kalau misalnya Kinan nih pengen gabung jadi member teman-teman di MOC Olkar Makassar, mungkin Om Awi bisa dikasih tahu persyaratannya ada apa aja? Ya, jadi syaratnya itu yang pertama pasti punya Olkar kan. Oh, kayak gitu. Kayaknya aku mundur alon-alon deh kalau gitu. Soalnya nyari mobilnya dulu. Iya. Insya Allah kan ada kalau sudah niat. Oh, luar biasa. Kalau Om Avo tuh vibes-nya positif terus. Betul. Ya, jadi yakin. Oke. Yang pertama pasti punya mobil tua. Kemudian syarat mobilnya itu mobil di bawah tahun 2000. Aduh, aku aja lahir 2000 Om. Nyarinya gimana tuh? Oke. Yang ketiga bisa menghubungi kami atau kontak ke humas kami
nanti dipandu secara lebih detail apa saja Registrasinya ya, prosesnya. registrasinya dan lain sebagainya itu nanti disampaikan. Oke, biasanya kalau teman-teman nih mungkin ada sosial media yang bisa didapat di mana tuh? Ada. Jadi sosial media kami itu ada 2, selain YouTube channel ya ada juga channel di Facebook itu Makassar Olkar namanya. Kemudian di Instagram itu @makassarolkar 2017. Oke, jadi teman-teman semua bisa langsung follow, bisa langsung diikuti, ditambahkan pertemanan juga ya. Boleh. Untuk melihat aktivitas dan kegiatan dari teman-teman MOC. Terima kasih Om Awi. kasih. Nah selanjutnya mungkin yang terakhir ya, pertanyaan yang spesial juga. Om Avo, boleh diceritakan sedikit nggak sih bagaimana sih perkembangan mobil Olkar sampai saat ini dengan hadirnya juga MOC di Kota Makassar? Oh ya, terima kasih Mbak Ginan. Jadi saya lihat masyarakat terhadap mobil klasik itu akhir-akhir ini semakin meningkat. Ternyata pengaruhnya itu ada di saat kita buat acara di dalam kota. Ada Jadi kegiatan ya? semakin sering kita tampil di jalan raya itu semakin menarik animo masyarakat untuk memiliki Olkar itu. Di 2019 itu Makassar Olkar buat suatu acara yang labelnya Nostalgia Auto Tua, itu 100 unit Olkar dari semua merek, dari semua komunitas hadir. Ya, kegiatan luar biasa Iya. artinya. Dari 2019 lah itu ya semakin ramai di jalan raya. Seorang mobil klasik masih tanpa stiker itu artinya belum berklub, belum berkomunitas, Belum ada nomor resmi. Iya. Karena itu ketahuan itu Mbak, jelas itu kalau misalnya mobil klasik itu sudah ada wadahnya, Ada itu komunitasnya. pasti ada sedikit label stiker klubnya. Iya, yang menggambarkan ya. Iya. Di samping itu mengelola mobil klasik itu kan sebenarnya lebih ekonomis kalau menurut saya dibanding mobil-mobil yang lawas sekarang, mobil-mobil baru. Karena mobil-mobil baru kan kita harus tergantung dari dealer, bengkel resmi. Kalau mobil-mobil klasik kan misalnya ada alat yang susah, kadang bisa di custom, kadang bisa diakali, bagaimana bisa berfungsi, walaupun itu berfungsi sementara saja. Saya kira ada 2 hal itu yang mungkin lebih menarik. Nomor 1 tadi seringnya ada acara-acara resmi, acara konvoi, apakah itu dalam kota atau Luar kota. Luar kota. Ini nanti Mbak ada haul di November, tapi itu diadakan oleh perkumpulan mobil-mobil kuno. Adi maupun secara komunitas, harapan saya itu kita sebagai penggemar, pencinta mobil-mobil tua, Olkar atau lawas atau yang sejenis lah, bisa lebih eksis menjaga mungkin silaturahmi dan menumbuhkan lagi semangat untuk memelihara ya mobil-mobil ini. Harapannya juga supaya teman-teman yang lain yang punya hobi yang sama bisa all out untuk memperlihatkan semangatnya. Itu aja sih Mbak. Oke, terima kasih Om Awi. Dan selanjutnya langsung dari pembina. Oke, buat Om Avo mungkin selama berpengalaman ya ataupun juga bergabung di MOC, apa nih harapan atau mungkin pesan-pesan kepada teman-teman MOC dimanapun berada dan juga perkembangan mobil Olkar klasik Olkar ya yang ada di seluruh Indonesia khususnya. Silakan Om Avo. Oh ya, terima kasih Pak Ginan. Harapan saya kalau yang sudah jadi penggemar mobil klasik dan sudah jadi pemilik mobil klasik, mari jalin silaturahmi lebih erat, baik dalam Makassar Olkar sendiri maupun dengan komunitas yang lain. Karena di Makassar ini kita ada beberapa juga komunitas, kita juga sering join sama-sama dalam acara-acara. Kemudian kalau dengan komunitas lain, kami dari Makassar Olkar mengajak selalu untuk bersinergi, Pak, itu adalah kegiatan otomotif sendiri maupun untuk kegiatan-kegiatan sosial. Saya kira itu. Terima kasih Om Avo, kita berikan dulu plus yang sangat meriah buat kita bertiga hari ini.
Terima kasih buat Om Awi, Om Avo sebagai ketua dan pembina dari Makassar All-Car sudah mau main ke Tribun Timur berbagi bersama kita seputar obrolan otomotif dan juga seputar mobil klasik All-Car yang ada di Kota Makassar. Semoga juga Emoce makin berkembang dan selalu memberikan inspirasi ya kepada teman-teman komunitas yang lain dengan hadirnya MOC tersebut. Amin. Ya, boleh. Jadi mungkin Tribuner sampai bertemu lagi di episode berikutnya ya dalam program Ngobrol Otomotif. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari MOC Makassar All-Car Makassar, buat Om Awi dan juga Om Avo. Sampai bertemu lagi di program Ngobrol Otomotif berikutnya, di episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang pastinya selalu menarik. Sekian Aulia, mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pamit. Sampai jumpa dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.